Siapa sih yang tidak mau punya keluarga yang bahagia? Namun, seberapa besar perjuangan yang mau kita lakukan untuk dapat memilikinya sesuai dengan keinginan Tuhan sendiri? Mari saudara, kita belajar dari sabda Tuhan. Pendengar Sabda Rohani yang setia dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga saudara tetap baik, sehat, dan penuh semangat di dalam Tuhan. Nah saudara, kalau kita berbicara soal keluarga yang bahagia, pastinya dalam benak kita tidak jauh dari yang namanya relasi antara anggota keluarga yang dekat, yang akrab, yang harmonis, yang saling pengertian. Juga ketika kita berbicara tentang keluarga bahagia, pastinya orang tua itu bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ada kehidupan ekonomi yang baik juga, syukur-syukur kalau dikasih berlebihan. Pokoknya semuanya itu baik adanya. Akan tetapi faktanya, apakah setiap keluarga itu demikian? Apakah kita sudah merasa bahagia saat ini di dalam kondisi keluarga kita masing-masing? Karena kalau kita mau jujur, yuk mari kita melihat ke dalam kepada keadaan keluarga kita saat ini. Kita perlu bertanya bagaimana kondisi relasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Bagaimana relasi antara suami dengan istri? Bagaimana relasi antara mertua dan menantu? Kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, bagaimana kondisi atau perilaku dan perbuatan setiap anggota keluarga kita? Kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, bagaimanakah kehidupan rohani setiap anggota keluarga kita? Nah, jadi jika masih ada banyak hal yang harus dibenahi, artinya kita harus siap untuk merespon panggilan Tuhan agar kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga kita. Maka saudara, tema pewartaan dalam video kali ini yang mau saya angkat adalah tentang menjadi pohon berkat di dalam keluargaku. Mari saudara, kita baca sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 31 dan 32. Yuk kita baca bersama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, dalam bacaan ini ada dikatakan tentang biji sesawi. Sebenarnya sebesar apa sih biji sesawi itu? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, inilah biji sesawi yang sesungguhnya. Sangat kecil bukan? Akan tetapi di dalam bacaan tadi Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kecil yang bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, tempat bersarangnya burung-burung di udara pada dahan-dahannya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak bisa dilihat pertumbuhannya karena pertumbuhannya itu bersifat rahasia. Namun sekalipun demikian, hasil yang diberikan oleh kerajaan Allah itu pastinya sangat luar biasa dan sungguh mengejutkan. Mari kita bayangkan kalau kita di dalam setiap keluarga kita menghadirkan dan mendirikan kerajaan Allah di dalam keluarga kita, pastinya hasil yang akan diberikan sangat amazing, sangat menakjubkan dan sungguh luar biasa. Nah, seperti biji sesawi yang kecil bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, demikian pula Tuhan Yesus menginginkan setiap kita juga bisa tumbuh subur seperti pohon sesawi itu di dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita mau merespon panggilan Tuhan.
Caranya bagaimana? Pertama-tama, merespon panggilan Tuhan adalah mau menjadikan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diubah, dibimbing, diajarkan, dan dididik oleh Roh Tuhan untuk menjadi manusia yang baru. Kalau berbicara soal manusia baru, ada dua hal yang akan Tuhan sentuh dalam diri kita. Yang pertama adalah kehidupan iman kita, dan yang kedua adalah kehidupan rohani kita. Yang pertama saya akan berbicara soal pertumbuhan iman. Nah, saudara, biji sesawi bisa tumbuh dari yang kecil sampai menjadi pohon besar oleh karena ia disiram dengan air, oleh karena ia diberi pupuk, dan juga oleh karena ia dipelihara. Begitu juga dengan pertumbuhan iman kita. Iman kita pertama-tama harus disiram. Disiram dengan apa? Disiram dengan kasih. Sebab dengan kasih dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan kasih juga kita mau belajar tentang Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua tadi diberi pupuk. Iman kita juga harus diberi pupuk. Pupuk yang seperti apa? Pupuknya adalah doa dan firman Tuhan. Sebab dengan doa, relasi kita dengan Tuhan akan semakin erat dan dekat dan juga intim. Dan dengan firman Tuhan kita akan semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kita akan percaya janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Dan juga perbuatan kasih, lalu kehidupan doa kita, dan dalam merenungkan firman Tuhan inilah yang harus terus-menerus dipelihara dalam kehidupan kita. Maka saudara, kalau iman kita bisa bertumbuh dengan baik, maka ini akan mendorong pertumbuhan rohani kita juga. Dan di dalam berbicara soal pertumbuhan rohani, kita akan mengalami yang namanya pemulihan karakter. Di dalam pemulihan karakter artinya kita akan mengalami adanya pembaharuan, perubahan, pertumbuhan, dan kesembuhan-kesembuhan atas batin, jiwa, jasmani, dan hidup kita. Nah, di dalam mengalami pertumbuhan rohani, pastinya kita akan mengalami proses-proses seperti misalnya kita harus menaati firman Tuhan, kita harus setia dan percaya kepada Tuhan. Lalu kita harus selalu melibatkan atau menyertakan Tuhan dalam segala perkara. Lalu kemudian kita juga harus lebih bertekun dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, dalam beribadah. Dan juga pokoknya segala hal yang membutuhkan komitmen dari dalam diri kita untuk dapat menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa dikatakan benar-benar berubah menjadi manusia baru, maka ibaratnya kita ini seperti pohon yang sudah bertumbuh, berakar kuat, dan pada akhirnya bisa menghasilkan buah-buah yang manis dan lezat. Dan kalau buah-buah ini pada akhirnya bisa kita petik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan bagi sesama lainnya. Dahsyat bukan hasil yang diberikan oleh kerajaan Allah? Dan perubahan radikal ini harus terjadi lebih dahulu kepada diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena faktanya tidak semua keluarga itu memiliki kehidupan rohani yang sehat. Contohnya dalam sebuah keluarga mungkin hanya istrinya yang rohaninya sehat. Mungkin juga hanya suaminya yang rohaninya sehat. Mungkin juga hanya orang tuanya atau anak-anak mereka. Mungkin juga di dalam sebuah keluarga tidak ada sama sekali orang yang kehidupan rohaninya sehat. Maka benar-benar untuk menjadi pohon berkat di dalam keluarga, kita harus memperjuangkan. Dan perubahan yang radikal ini harus kita alami lebih dahulu. Jangan pernah menganggap mau adanya terjadi perubahan bagi keluarga kita kalau diri sendiri dulu tidak mau berubah. Akan tetapi saudara,
untuk menjadi pohon berkat di dalam keluarga banyak tantangannya. Tantangannya itu bisa muncul dari dalam diri sendiri, juga bisa dari anggota-anggota keluarga kita lainnya. Tantangan yang muncul dari dalam diri sendiri ini seperti apa? Misalnya akan timbul rasa malas, jenuh, bosan untuk dapat menghidupkan komitmen-komitmen yang tadi, seperti harus tekun dalam berdoa, harus setiap saat membaca firman Tuhan, harus benar-benar tekun dalam beribadah, dan sebagainya. Ada juga mungkin roh intimidasi atau roh ketakutan dari dalam diri kita yang mengatakan bahwa aduh, sepertinya saya akan gagal, saya tidak bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Nah, itu tantangan dari dalam diri sendiri. Kemudian tantangan dari anggota keluarga kita adalah biasanya kalau kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih rohani, anggota-anggota keluarga lain merasa kurang nyaman kalau melihat diri kita jauh lebih rohani. Maka saudara, untuk dapat memperjuangkan menjadi pohon berkat di dalam keluarga, kita harus benar-benar berjuang sekalipun kita akan mengalami yang namanya penganiayaan hati. Contoh, dalam keluarga seorang istri terpanggil untuk menjadi pohon berkat dalam keluarganya, dan ia harus menghadapi suaminya yang kelemahannya adalah perkataannya itu sangat kasar dan suka menusuk hati. Nah, dalam hal ini si istri kalau benar-benar mau menciptakan keluarga yang bahagia, ia harus sungguh bisa sabar dan penuh kasih dalam menghadapi perkataan suaminya. Memang kalau menghadapi orang yang seperti ini, kalau hanya sehari dua hari mungkin akan sangat mudah. Akan tetapi bagaimana kalau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun menghadapi orang yang demikian. Tetapi saudara, satu hal harus diingat, bahwa di dalam menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan bagi keluarga kita, kita tidak pernah berjalan sendirian. Akan tetapi selama kita mau percaya dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan berjalan bersama Tuhan. Nah, dalam kasus istri ini ada dua sikap hati yang harus ia hadapi. Sikap hati yang pertama adalah ia akan menyerah dalam menciptakan keluarga yang bahagia, karena ia mau meninggalkan manusia barunya dan ia hanya berpikir, toh ini tidak akan berhasil, suami saya tidak akan berubah. Maka ia pelan-pelan akan meninggalkan semuanya itu dan berpikir, sudahlah, masa bodoh, yang penting aku sudah happy dan keluargaku seperti ini. Tetapi pertanyaannya, kalau si istri ini kembali lagi menjadi manusia lama dan tidak mau memperjuangkan kebahagiaan bagi keluarganya, apakah ada sukacita di dalam dirinya? Apakah ada damai sejahtera di dalam dirinya? Jawabannya sudah pasti tidak ada. Sikap hati yang kedua adalah si istri akan terus berjuang menciptakan kebahagiaan di dalam keluarganya, sekalipun ia harus mengalami aniaya di dalam hatinya. Saudara, ayo berjuanglah untuk menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga kita, karena ada begitu banyak buah-buah yang bisa kita petik. Contohnya, Tuhan akan memulihkan keluarga kita, Tuhan akan memulihkan kehidupan ekonomi, akan memberikan pekerjaan yang terbaik, akan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Tuhan akan mempertobatkan setiap anggota keluarga sehingga terjadi keselamatan bagi setiap anggota keluarga kita. Dan juga Tuhan akan memberikan berkat-berkat dan rahmat Tuhan lainnya. Maka saudara, pilihan ada pada kita. Memang berjuang untuk menciptakan keluarga yang bahagia adalah perjuangan yang lelah, yang pahit rasanya, yang menyakitkan. Akan tetapi kita perlu ingat, meskipun kita harus berjalan dan berjuang untuk memasuki pintu yang sempit ini, akan tetapi di balik pintu yang sempit ini ada kebahagiaan. Maukah kita berjuang untuk menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga kita, ataukah kita mau menyerah dan berkata, ya sudahlah, saya hanya bisa sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.